Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014. Sidang pemeriksaan ahli dari JPU Pengadilan HAM Peristiwa Paniai 2014, pertanggungjawaban komando bisa diterapkan pada kasus Paniai. Ahli hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, Iman Prihandono menyatakan bahwa tanggung jawab komando bisa diterapkan pada kasus Paniai walau tanpa garis komando sepanjang individu terkait memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mencegah. Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022, Iman menjelaskan garis komando tidak menjadi syarat utama. Tanggung jawab komando lahir jika individu terkait tidak melakukan pencegahan. Komando bertanggung jawab atas tindakan yang diambil bawahannya baik sepengetahuan ataupun tidak, sebut Iman. Ketika ditanya mengenai sejauh mana sebuah alat negara dapat melakukan serangan terhadap masyarakat biasa, Iman menerangkan bahwa hal tersebut bergantung pada kebijakan negara. Kalau kebijakan represif, aparat ke bawah akan represif juga. Dia punya kemampuan untuk memerintahkan represif itu, kata Iman dalam persidangan. Iman juga menjelaskan perwira tinggi yang tidak memiliki garis komando bisa bertanggung jawab secara de facto atas tindakan prajurit. Artinya, jika pertanggungjawaban dilihat dalam unsur mens rea, maka komandan, dalam hal ini, melakukan pembiaran atau mengetahui perbuatan namun tidak mencegah. Lebih lanjut, Iman menerangkan bahwa jika dilihat dari BAP asal peluru, maka Koramil bisa dimintai pertanggungjawaban komando. Yang paling dekat tentu komandan yang paling punya mencegah personil untuk melakukan tembakan. Sampai atasannya, satu level di atas komandan di lapangan, jelas Iman. Ia membenarkan bahwa dandim di wilayah setempat bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika dan Ramil tidak sedang bertugas maka tanggung jawab komando bisa dilimpahkan ke Pabung, perwira penghubung, dan dandim. Karena harusnya Pabung melapor ke dandim, imbu Iman. Sementara ketidakhadiran dan Ramil perlu diselidiki apakah disebabkan tugas lain, yang artinya ia masih berada dalam tugas kemiliteran, atau karena ia sedang mengambil cuti, yang artinya ia sedang dibebas tugaskan. Ahli bahkan menegaskan pertanggungjawaban ini berlaku hingga komandan dengan pangkat lebih tinggi. Yang bertanggung jawab atas semua pasukan itu harusnya Pangdam, tegas Iman. Terkait unsur sistematis dalam pelanggaran HAM ini, ahli membenarkan jika untuk konteks Papua, aparat penegak hukum tidak bisa melihat di satu lokasi, yakni Paniai, namun dari kejadian di Papua secara menyeluruh. Terlebih, Papua dianggap sebagai daerah rawan. Selama ini yang dilakukan aparat keamanan dalam merespon aksi massa memiliki pola yang jelas. Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pengadilan Paniai 2014 berpandangan bahwa Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas kasus ini dengan menyeret semua pelaku tanpa terkecuali. Persidangan hari ini membuktikan bahwa tanggung jawab komando dalam kasus Paniai dapat diterapkan dan karenanya, terdakwa tunggal tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya. Sidang lanjutan kasus pelanggaran HAM berat Paniai hari ini menghadirkan 3 ahli dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Selain Iman Prihandono, JPU juga menghadirkan ahli balistik Maruli Simanjuntak, dan ahli forensik Robintan Sulaiman. Tanggal 20 Oktober tahun 2022, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014.